Halo, selamat malam Bapak Ibu teman-teman. Apa kabar? Luar biasa ya malam hari ini. Terima kasih kalian sudah nyempetin hadir di hari Rabu malam Kamis ya. Oke, saya lihat di partisipan ini sudah ada, lumayan banyak ya, 20 dan masih terus nambah. Apa kabarnya? Saya harapkan Anda semua teman-teman sehat gitu ya, karena sekarang penting banget untuk jaga kesehatan. Nah, kita mau ngapain sih malam ini? Nah, malam hari ini saya akan sharing sih, sebenarnya bukan apa sharing juga, nanti juga ada beberapa teman yang akan sharing juga tentang bagaimana kita bisa ngedapetin income ya, mendapatkan uang secara cepat dari internet. Oke, sambil menunggu teman-teman introduce dari kota mana, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Arman. Saya sehari-hari sebagai karyawan swasta, tapi juga senang dengan kegiatan digital dan affiliate marketing gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan banyak ngobrol ya tentang, sorry tadi kolom chatnya saya masih disable ternyata ya. Oke, silakan diketik lagi teman-teman dari mana dan apa yang kalian kerjakan saat ini. Saya juga mau say hi, malam hari ini ada hadir Ibu Lili ada, selamat malam Bu Lili, terus kemudian ada Mbak Zaza, terus kemudian Mbak Lala juga sudah hadir, dan ya ada banyak teman-teman lain ya. Alright, oke. Ibu Titis di Depok sebagai ibu rumah tangga, Ibu Lili properti, Mbak Erlina di Surabaya supplier bahan bangunan, Mbak Lala wirausaha tour and travel. Oke. Malam hari ini kita mau ngomongin tentang internet ya, teman-teman. Malam hari ini kita akan ngomongin tentang internet. Ada Pak Hari juga, selamat malam Pak Hari di Surabaya sebagai agen properti. Oke, welcome Pak. Nah, kenapa sih gitu kan sekarang orang banyak banget pengen bisa dapat income ya, pengen bisa dapat pendapatan dari internet itu sebenarnya kenapa gitu ya. Oke, mudah-mudahan layar saya bisa jelas ya di tempat Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang kita akan buka Bapak Ibu teman-teman, mengapa sih kalian itu kepengen bisnis online? Gitu. Kan kalian pasti hadir malam hari ini karena kan judulnya adalah bagaimana mendapatkan income atau rahasia cepat mendapatkan uang dari internet. Kenapa kalian kepengen bisnis online? Apa yang membuat kalian pengen untuk tahu atau pengen jalanin bisnis online? Oke, silakan diketik di kolom chatnya. Dapat uang. Oke, dapat uang buat apa? Bisa di drill down lagi, dipertajam lagi, Mbak Zaza. Mengapa kalian mau bisnis online? Buat kebutuhan hidup. Oke, to the point banget ya. Oke, sekarang juga memang biaya hidup susah ya. Oke, Mbak Erlina pengen berkembang bisnisnya. Ada lagi, kenapa kok bisnis online gitu? Apa bedanya sama offline? Punya backup income, Pak Rudi. Oke, Mas Tio dapat uang bisa dikerjakan di rumah. Ibu Lili pasif income pensiun dini. Macam-macam banyak buat uang jajan luar biasa Pak Sutirto. Oke, bisa juga benar gitu kan ya. Jadi ya memang banyak banget ya teman-teman motivasi kenapa sih orang pengen terjun ke bisnis online. Salah satunya yang dilihat mungkin yang tadi saya komentarnya siapa nih ya, ada Mas Tio, bisa dikerjakan di rumah. That's correct ya, itu benar banget bahwa ini bisnis online jadi penting sekarang ya, ketika kita sekarang baru tersadar gitu ya betapa ketika aktivitas kita dibatasin yang selama ini kita rasakan sebagai kebiasaan atau hal yang biasa aja ternyata jadi susah dan kita jadi sulit untuk berbisnis. Jadi kalau bisnis online itu jadi salah satu alternatif gitu ya. Nggak repot-repot keluar rumah, hasilnya sama dapat uang, dunianya lebih luas, kaum rebahan dapat uang, tidak terikat waktu. Oke, banyak banget. Memang itu motivasi orang. Oke, thank you banget. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi. Bisnis online atau jualan online?
ini sebenarnya mau ngapain sih hari ini kok ditanya-tanya melulu gitu ya. Ini sebenarnya mau ngasih sesuatu atau mau ngetes gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa bedanya antara bisnis online dengan jualan online? Saya bilang bisnis online. Oke, ada lagi yang bilang yang saat ini dilakukan jualan online atau bisnis online? Bisnis online. Bisnis online pakai sistem, Pak Rudi. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Bisnis online. Kok nggak ada yang mau jualan online ya? Kenapa ya? Oke. Ora kulaan, ora tutulan. Ya, benar banget. Oke, teman-teman. Jadi mungkin Anda juga sudah banyak tahu, cuman untuk yang belum tahu, ada bedanya antara bisnis online atau jualan online. Ya, kalau kalian membeli sesuatu, menjual dan istilahnya buka toko ya, itu kita sebut jualan online. Kalian buka di marketplace ya, atau buka di jualan di IG dan sebagainya, itu kalian jualan online. Ya. Kalau kalian tidak merespon, kalian nggak dapat income. Sama kayak kalian jualan secara offline lah, buka toko di pasar. Kalau tokonya nggak kalian buka, nggak ada pembeli yang datang, kalian nggak dapat duit hari itu, bener kan? Nah itu yang istilahnya Mbak Lala, ora kulaan, ora dudolan kayak gitu ya. Nah, jadi itu kalau jualan online. Jadi kadang kita sering sekali ada yang orang bilang, oh gue sekarang bisnis jualan pakaian gitu. Karena sebenarnya yang dia lakukan baru sebatas jualan online. Artinya apa? Kalau jualan online itu income-nya bisa istilahnya terukur gitu ya. Kalau saya buka tokonya, income-nya saya masuk gitu. Tapi kalau saya nggak buka tokonya, saya nggak dapat income gitu. Nah, di sisi yang lain, yang namanya bisnis online itu adalah sedikit sudah di atasnya jualan. Nah, tadi yang Pak Rudi bilang bisnis online itu adalah sudah menggunakan sistem. Artinya apa? Ketika kita tidak melakukan, kita sudah bisa dapat income-nya juga. Gitu. Contohnya apa bisnis online? Bisnis kalau di dalam dunia real gitu ya. Kalian punya franchise. Ya, kalau kalian membeli franchise itu kalian masih jualan online, masih jualan. Tapi kalau kalian mempunyai franchise itu kalian sudah memiliki bisnis. Artinya kalian memberikan lisensi usaha, orang lain jalankan, Anda dapat income dari situ. Nah, itu baru bisa terjadi ya ketika Anda tidak beraktivitas, tidak buka toko, Anda tetap dapat income-nya. Gitu ya. Jadi lebih enak mana? Bisnis online atau jualan online maunya? Gimana teman-teman? Bisnis online atau jualan online? Bisnis online, bisnis. Oke, Mbak Christina bilang bisnis. Oke. Nah, tapi kita sering kali sadar nggak sih gitu ya, bahwa untuk bikin suatu bisnis, untuk start bisnis dari scratch, apalagi di bawah kesulitannya teman-teman ya. Saya yakin juga mungkin Anda sudah ada yang pernah atau mungkin saat ini menjalani bisnis online yang Anda bikin sendiri dari bawah. Itu luar biasa sekali tantangannya, di mana kalian harus memikirin marketnya pertama. Kalian kemudian juga harus mikirin saya mau ide apa yang saya bisnisin. Jadi kadang nggak gampang, makanya kebanyakan bisnis online yang dibuat benar-benar dari scratch, ya itu gagal di tahun pertama. Banyak istilah seperti itu, startup itu gagal di tahun pertama. Kenapa? Karena itu kurangnya ide dan pemantapan dan banyak sekali hal lainnya. Nah, buat teman-teman yang baru mau memulai bisnis secara online, gitu ya, ada satu model bisnis, ya ada satu model bisnis di dunia internet yang relatif mudah untuk dijalankan, gitu ya. Bahkan untuk pemula seperti kita sekarang ini, gitu. Mungkin Anda ada yang dalam kesehariannya ada memiliki aktivitas lainnya, gitu ya. Nah, tapi pengen punya bisnis online supaya bisa dapat uang jajan, kayak tadi ada salah satu komentar seperti itu. Nah, model inilah yang disebut sebagai affiliate marketing. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman pernah dengar ya, affiliate marketing ini adalah suatu model bisnis gitu ya. Udah dari lama banget sih affiliate marketing itu sudah saya kenal affiliate marketing itu sudah mungkin sekitar 5-6 tahun dan ini sudah ada jauh sebelum itu gitu. Jadi artinya ini kita memungkinkan untuk memiliki bisnis di online, di internet ya, tanpa kita harus memikirkan produk, memikirkan pengiriman dan sebagainya. Ya.
Bahkan sebenarnya ini hanya pengalihan bentuk aja sih, ya pengalihan bentuk di dunia online ya. Kalau di dunia offline-nya kita sering dengar apa ya, perantara atau istilahnya maklar lah kayak gitu ya. Mirip-mirip kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi maklar itu kan dia nggak punya produk, ya dia nggak punya barang gitu, tapi dia bisa mempertemukan antara orang yang butuh sama orang yang jual. Gitu. Nah, affiliate marketing itu juga modelnya sama kayak gitu teman-teman. Jadi Anda sebagai affiliate itu menjadi middleman, orang tengahnya dari orang yang jual dan orang yang butuh barang. Gitu. Nah, kenapa sih fungsi affiliate diperlukan? Gitu. Satu, orang pengen fokus bikin produk. Ini untuk orang yang pemilik barang. Dia nggak mau pusing mikirin distribusi. Dia nggak mau pusing mikirin sales dan sebagainya. Mendingan saya bayar orang berdasarkan komisi produk yang terjual. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa konsumen butuh affiliate? Kadang-kadang konsumen tidak langsung bisa beli ke pemilik barang atau produsen. Dan kadang-kadang juga konsumen butuh untuk diyakinkan. Nah, inilah kenapa fungsi affiliate, ya fungsi affiliate marketer istilahnya itu jadi penting. Gitu. Jadi untuk mempertemukan antara yang punya barang sama yang mau beli barang. Gitu. Nah, ini bisa jadi jalan mudah ya kalau Anda baru mau memulai bisnis online di internet. Ini sama sekali nggak ada risikonya, teman-teman. Kenapa? Karena ya benar-benar kalian tidak ada stok barang gitu ya. Kalian nggak harus memikirin pengiriman dan sebagainya. Ini benar-benar low risk kalau untuk Anda mau jalanin gitu ya. Nah, sedikit tips dari saya, kalau kalian mau memulai affiliate marketing, kalian pertama sekali harus lihat niche marketnya itu kalian mau ambil yang mana gitu ya. Jadi kita mau menyasar bidang apa gitu. Karena kan banyak sekali ya banyak sekali produk jasa yang ada di dunia ini. Hampir semuanya bisa di affiliate marketingin. Banyak banget yang nawarin untuk jualan ini, jualan itu dan sebagainya, untuk pemasaran ini dan sebagainya. Cuman kita harus selektif gitu ya. Nah, ini saya kasih 4 hal gitu ya, di mana 4 hal ini orang yang banyak cari gitu ya. Orang yang banyak cari dan bersedia bayar. Yang pertama kategori kesehatan dan kebugaran gitu. Orang kenapa ini masuk di sini adalah beauty ya, produk-produk kecantikan kenapa banyak banget dibikin afiliasi karena dia punya margin cukup tebal sehingga bisa dijual cukup mahal gitu. Karena banyak orang mau bayar mahal untuk jadi cantik, banyak orang mau bayar mahal supaya jadi kurus kayak gitu ya. Nah, niche yang kedua ini masalah kekayaan dan uang gitu. Orang banyak sekali yang bersedia bayar mahal ya supaya dia bisa jadi kaya lagi, lebih kaya gitu ya. Atau bagaimana caranya dia bisa dapat income tambahan. Nah, yang ketiga ini juga gaming ya. Ini biasanya kaum pria ya bapak-bapak gitu ya, untuk gaming biasanya dia juga bersedia bayar lebih mahal. Begitu juga dengan hobi. Hobi kalau kita udah ngomong sekarang misalnya lagi hobi tanaman gitu ya, ini nggak tahu harganya udah nggak masuk akal banget tapi orang mau bayar mahal. Gitu. Jadi intinya kalau kalian mau main di affiliate marketing, kalian cari niche atau segmen yang profitable. Kenapa? Karena ini penting banget ya, karena bagaimanapun juga effort yang akan kita lakukan hampir sama. Kita jualan barang yang marginnya 10% sama barang yang marginnya 50%, itu effort kita pasti hampir sama. Ya, jadi itulah kenapa penting kalian memilih niche market yang menguntungkan gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya, salah satu niche market di dunia hobi, traveling ya contohnya. Kalau kalian yang bergelut di bidang travel mungkin familiar di sini ya, karena cukup banyak ya travel affiliate program, Agoda yang paling terkenal ya, ada TripAdvisor dan ada Klook juga di situ. Saya terus terang juga ngikutin affiliate ini dan ya, tapi kalian tahu sendiri ya, di zaman sekarang ini travel sulit banget sehingga ya income-nya juga bisa dibilang kecil atau hampir bisa dibilang nggak ada karena nggak ada orang booking hotel atau booking perjalanan dan sebagainya. Tapi in normal condition ya, di luar pandemi, travel affiliate program ini bisa kalian coba gitu ya, karena lumayan banyak portofolionya yang bisa kalian jual, mostly orang butuh traveling gitu ya. Nah, tapi yang satu lagi yang penting adalah untuk produk-produk yang kalian coba untuk affiliate kan, itu oke, suaranya kok hilang. Sekarang gimana suaranya?
Masih jelas. Oke, thank you ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi travel ini juga salah satu niche market yang bisa kalian pilih. Nah, itu tadi niche-nya. Sekarang kalau kalian mau milih bisnis afiliasi, gitu ya, kalian bingung nih. Kalian kan cuma punya waktu terbatas, ya. Harusnya sih kalian fokus pada satu bidang usaha aja, gitu. Karena kalau kita nggak fokus, kita kerjain kebanyakan hal itu akhirnya juga nggak akan bagus, gitu ya. Jadi kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Kita fokus untuk hal yang kita believe itu penting, gitu. Jadi penting banget kalau kalian mau milih bisnis afiliasi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, masalah harga. Tadi saya udah bilang effort jual barang mahal sama barang murah itu bisa dibilang sama. Kalian harus meyakinkan orang. Kalian targetin sendiri. Kalau kalian mau punya omset misalnya sebulan 50 juta, ya kalian jualan barang 1 juta, berarti kan kalian 1 bulan harus jualan 50 barang gitu kan. Tapi kalau kalian jualan barangnya itu harganya 100.000, kalian harus jual 500, kurang lebih kayak gitu. Jadi harganya kalian cari yang memang kalian nyaman dengan itu, tidak terlalu mahal atau juga jangan terlalu murah supaya juga nggak capek Anda kerjanya. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga mesti tahu demand atau kebutuhan gitu ya. Jangan sampai kita mengafiliasikan barang atau jasa yang orang dikit banget yang cari. Jadi Anda susah banget gitu nawarinnya setengah mati gitu ya demand-nya. Dan yang ketiga penting banget Anda harus tahu perusahaannya. Gitu. Background perusahaannya seperti apa? Karena kita pengennya bisnis jangka panjang Bapak Ibu teman-teman ya kan. Saya yakin Anda juga nggak mau baru buka bisnis affiliate sebulan 2 bulan selesai karena perusahaannya nggak tahu entah kemana habis itu. Jadi penting banget kalian cari tahu background dari perusahaannya itu. Oke. Nah, keempat, gratis atau bayar. Nah, ini unik. Ada sistem afiliasi yang menggratiskan membership-nya. Ada sistem afiliasi yang meminta bayaran atau memungut bayaran. Mana yang bagus? Nggak ada yang bagus, Bapak Ibu teman-teman. Gratis oke, bayar juga kalau bisa dapat lebih income lebih besar, kenapa enggak? Gitu ya. Namanya kita bisnis, kita harus berani keluarin modal. Bener nggak Bapak Ibu? Ya. Dan yang terakhir juga kalian harus liatin bagaimana sistem komisinya gitu. Sistem komisinya seperti apa yang dibayarin gitu. Karena afiliasi kan Indian masalah komisi yang dibayarin gitu ya. Berapa besar komisinya, berapa persen, terus pembayarannya seberapa sering, sebulan sekali, sebulan 2 kali kah, atau ada batas tertentu baru kalian bisa withdraw seperti itu. Misalnya withdraw minimum 1 juta dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan kalian kalau kalian ingin memilih bisnis afiliasi. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman, malam hari ini ya saya mau kasih Anda ya suatu offering ya bisnis afiliasi yang sangat menguntungkan. Gimana? Mau apa enggak? Dari beberapa tadi pilihan yang sudah saya sampaikan, malam hari ini saya mau sampaikan satu model bisnis afiliasi yang saat ini adalah sangat menguntungkan. Oke, kalau kalian mau, saya akan memperkenalkan kepada Anda Ciputra Entrepreneurs Club. Ya. Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah satu model bisnis afiliasi Bapak Ibu teman-teman ya. Sama seperti Traveloka dan sebagainya ya. Di sini kalian bisa mereferensikan ya. Jadi kerja di Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah tidak ribet ya. Kalian cukup copy paste saja dan kerja 1 kali ini income-nya sampai 36 kali. Bisa nanti kita lihat di belakang ya. Dan juga target pemasaran internasional. Kenapa penting? Sekarang dunia udah nggak terbatas, ya, Bapak Ibu teman-teman, dunia udah nggak terbatas. Kita sudah bisa memasarkan, walaupun kita lagi di Jakarta misalnya, kita bisa ngobrol dengan teman di Hong Kong dan sebagainya, itu bisa dapat income dari situ. Jadi kita penting banget untuk bisa memilih bisnis afiliasi yang tidak terbatas, ya. Terus kemudian juga modalnya minim banget, ya. Anda hanya mulai dengan Rp50.000 dan potensi pasif income yang luar biasa. Dan tentunya reputasi grup yang jelas. Tadi saya udah bilang, kalau kalian cari bisnis afiliasi, kalian harus lihat perusahaannya. Nah, Ciputra Entrepreneurs Club ini dipersembahkan atau dibentuk oleh Ciputra Group dan Tunas Group. Nah, saya nggak akan cerita banyak tentang Ciputra Group dan Tunas Group, karena saya yakin Anda juga sudah tahu gitu ya. Kalau Anda belum tahu, Anda search di Google sekarang, Anda ketik Ciputra, Anda coba lihat apa yang muncul di situ. Saya yakin so far saya tidak pernah menemukan bad article about Ciputra. Saya tidak pernah menemukan artikel-artikel yang kurang baik tentang Ciputra. Tapi kalau Anda belum tahu tentang Ciputra, saya kasih highlight sedikit ya. Ciputra Group itu adalah suatu grup konglomerasi cukup besar.
awalnya dari bidang properti, tapi kemudian melebar ke berbagai bidang usaha. Dia punya ada rumah sakit, dia punya mall, ya, dia punya pendidikan dalam bentuk universitas dan sekolah, dan dia juga ada bidang keuangan. Nah, kalau kalian tertarik ingin tahu lebih jauh tentang Ciputra Group dan Pak Ciputra, saya sarankan Anda baca bukunya Ciputra The Entrepreneur, ya. Jadi Ciputra Entrepreneurs Club ini adalah suatu inisiatif model bisnis yang digagas oleh Ciputra Group. Nah, tadi saya bilang kenapa Ciputra Entrepreneurs Club ini suatu model bisnis affiliate yang sangat menguntungkan saat ini. Saya nggak bohong, saya bicara fakta. Ini trennya Bapak Ibu teman-teman. Saat ini semua orang lagi ngomongin CEC, Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, kalau kalian yang main Google Ads, kalian coba search di Keyword Planner, ya. Ini semua info yang saya kasih di sini valid, ya. Kalian bisa cek sendiri. Kalian cari aja Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, itu searchingnya naik luar biasa teman-teman. Gitu. Kalau kalian lihat program ini diintroduce di sekitar bulan Juli, ya. Belum banyak yang tahu. Sekarang sudah makin naik luar biasa. Gitu. Jadi program ini lagi booming, program ini lagi naik daun, semua orang lagi ngomongin. So Anda beruntung banget berada di sini mendengarkan informasi ini. Jadi terus dengarkan penjelasan saya ya tentang Ciputra Entrepreneurs Club ini. Gitu. Jadi ini luar biasa banget. Nah, buat yang belum tahu apa sih itu Ciputra Entrepreneurs Club? Ini adalah suatu komunitas bisnis, Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau Anda bergabung di sini, Anda bergabung di suatu komunitas, dan selain komunitas bisnis, ini juga peluang bisnis online, gitu ya. Keuntungannya apa? Sebagai komunitas bisa nambah relasi, ya, bisa meningkatkan skill member, dan juga bisa mendapatkan income. Of course, untuk Anda yang hadir pada malam hari ini, pasti interestnya adalah untuk gimana caranya dapetin income. Oke. Terus pertanyaannya, seberapa gede saya bisa dapat dari Ciputra Entrepreneurs Club? Bener kan? Pasti pertanyaan Anda begitu, gitu ya. Kan tujuan saya datang ke sini malam hari supaya saya bisa dapat uang cepat dan uang gede dari internet. Sebenarnya seberapa besar saya bisa dapat dari Ciputra Entrepreneurs Club? I'll show you Bapak Ibu teman-teman, ini adalah potensi income yang mungkin Anda dapatkan di Ciputra Entrepreneurs Club. Gitu ya. Sama di semua industri, semua pekerjaan ada yang namanya leveling. Kalau kita kerja di kantor, ada level staff, ada supervisor, manager, GM, VP, direktur, dan sebagainya. Sama. Di Ciputra Entrepreneurs Club ini juga ada posisi. Ya. Kalau Anda baru bergabung, Anda masih trainee istilahnya, belum dapat posisi apa-apa. Ya. Ketika Anda di startup, Anda bisa mendapatkan potensi income per bulan 1-2 juta. Itu kalau di startup. Di bronze 2-4 juta dan seterusnya sampai di crown. Crown itu berapa? 300 juta per bulan, teman-teman. Gitu. Gimana? Luar biasa atau enggak menurut Anda? Dengan Anda berbisnis online di internet, Anda tentunya pengen waktu Anda maksimal dengan menghasilkan juga yang maksimal, gitu ya. Nah, tapi Pak, ini kan tulisan aja gitu ya. Ini beneran apa enggak sih? Ini bohong-bohong apa enggak? Oke. I'll show you the money, teman-teman. Nah, kelihatan ya layarnya ya. Di level platinum ini benar-benar senior member kita yang mendapatkan ya, teman-teman ya. Senior member kita di level platinum dia mendapatkan 45 juta, teman-teman. Oke. Kalau saya balik ke slide sebelumnya, ya, platinum itu berapa? Diperkirakan 25 sampai 35 juta. Ternyata dia bisa dapat 45 juta, teman-teman. Gitu. Yang gold income-nya 26 juta. Padahal diperkirakan di slide saya sebelumnya gold itu 10 sampai 20 juta. So, berarti di atas rata-rata, teman-teman. Dan ini yang silver ada yang 12 juta. Gitu ya. Ini luar biasa banget, gitu ya. Masih ada lagi teman-teman, itu yang wow. Nah, ini yang biasa-biasa aja di Ciputra Entrepreneurs Club. Di level bronze 4,8 juta, ya. Di startup 2,6 juta. Yang no level baru join ada yang 1,9 juta. Berarti slide saya ini nggak bohong, gitu ya. Jadi memang potensi income-nya more or less kurang lebih seperti ini, gitu ya. Itu yang bisa Anda dapatkan di level-level itu.
Tapi saya perlu state teman-teman bahwa angka-angka ini didapat dengan kerja, ya. Angka-angka ini didapat dengan usaha. Jadi Ciputat Entrepreneurs Club bukan money game di mana Anda cuma taruh duit, duduk diam dapat duit, nggak ada ceritanya di situ. Jadi kalau Anda bergabung di Ciputat Entrepreneurs Club, Anda harus kerja, gitu ya. Sama, Anda mau dapat 26 atau yang ini, misalnya Anda mau dapat 45 juta sebagai karyawan. Anda kerja kayak apa? Kalau Anda bergaji atau berpenghasilan 50 juta sebulan, gitu. Anda pasti bekerja paling enggak dari Senin sampai Jumat, gitu ya. 9 to 5, seperti itu. Sama, jadi di Ciputat Club juga menentukan itu. Paling tidak, cuman apakah berarti saya harus bekerja terus-menerus? So, di mana financial freedom saya? Teman-teman, pencapaian platinum ini dicapai dalam waktu 6 bulan, teman-teman. Ya, tadi saya sampaikan Ciputra Entrepreneurs Club itu baru dimulai bulan Juli 2020. So, senior member yang ada di platinum ini achieve ini dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, kalau Anda bekerja di perusahaan, Anda start dengan gaji, taruhlah Anda masuk dengan gaji 10 juta, berapa tahun Anda bisa sampai angka gaji 45 juta, kurang lebih. Kalau Anda stay di satu perusahaan, saya yakin 10, 15, 20 tahun nggak akan sampai. Tapi kalau Anda rajin pindah-pindah, mungkin 4-5 tahun Anda bisa sampai itu. Ya. Tapi di sini dia bisa mencapai ini dalam waktu 6 bulan. Gitu. Jadi tetap saya harus di disclaimer di sini bahwa hasil ini didapat dari usaha dan kerja keras masing-masing. Ya. Jadi bukan dari duduk diam aja, gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya dari mana sih? Silahkan kalau ada pertanyaan nanti diketik aja di kolom chat, nanti kami akan coba menjawab ya, gitu. Nah, kalian kan pasti penasaran gitu ya. Ini income seperti ini bagaimana caranya sih? Atau dapatnya dari mana aja gitu ya? Nah, teman-teman di Ciputra Entrepreneurs Club ini ada 5 potensi unlimited income yang bisa kalian dapatin hanya dengan 1 kali kerja. Ya, ada 5 potensi income yang bisa kalian dapetin hanya dengan 1 kali kerja. Kita lihat ya. Yang pertama ada yang namanya income referensi, teman-teman. Ya, income referensi ya ini gampangnya gini. Ini afiliasi, ini modelnya referensi ya. Setiap Anda mereferensikan orang, itu Anda akan dapat income atau Anda akan dapat reward di sini ya sebesar 15%. Loh, berarti saya mesti cari orang ya? Ini bisnis cari orang ya? Kan muncul pertanyaan seperti itu kan ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya akan tanya kepada Anda ya. Ada nggak sih bisnis yang nggak cari orang zaman sekarang? Coba. All the business is about people, teman-teman ya. Semua bisnis itu cari orang gitu ya. Restoran-restoran di mall saat ini yang tutup itu karena nggak ada orang yang datang ke situ, teman-teman. So, semua bisnis ya itu pasti cari orang. Jadi kalau Anda skeptis bilang, aduh ini bisnis cari orang ya. So please buang pemikiran seperti itu ya, karena bisnis itu pasti intinya adalah cari orang. Tukang cukur rambut, kalau nggak ada orang yang datang, dia bisa hidup bisnisnya? Enggak juga, gitu kan ya. Apalagi any kind of business, bahkan bank ya. Kalau nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang mencari nasabah untuk datang mau simpen duit, bisa survive nggak bank itu? Nggak ada, gitu ya. Jadi semua bisnis itu adalah tentang mencari orang, teman-teman. Oke, jadi saya ulangi, income yang pertama itu adalah dari income referensi. Setiap Anda mereferensikan satu orang, itu Anda dapat 15%. Mudahnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu baru income yang pertama. Income kedua adalah yang namanya income unit business. Ya. Income ketiga ada income posisi. Tadi teman-teman lihat ada posisi-posisi tadi dari startup sampai dengan crown. Nah, setiap posisi, ya kalau Anda bisa achieve posisi tersebut, itu ada income tambahan yang akan Anda dapatkan juga. Gitu. Nah, income spesial ini adalah income yang diberikan khusus Anda yang memiliki posisi minimum platinum. Ya. Dan yang kelima, ini adalah income royalty yang akan dibayarkan di tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi Anda udah kayak artis gitu ya, Anda udah bisa dapat royalti tanpa Anda harus capek-capek bikin lagu dan sebagainya. Nah, teman-teman, di Ciputra Entrepreneurs Club Anda hanya boleh memiliki 3 unit bisnis, teman-teman ya. Jadi kalau saya asumsikan ini Anda di atas ya, Anda hanya bisa memiliki 3 unit bisnis gitu. Jadi dan setiap unit bisnis itu memiliki income
teman-teman ya. Jadi walaupun Anda baru gabung dan Anda baru punya 1 unit bisnis pun itu sudah dapat income-nya teman-teman, sudah ada perhitungannya. Jadi nggak usah khawatir kalau di tempat-tempat lain kalau di tempat-tempat lain itu harus full dulu semua baru Anda dapat income, enggak. Di sini kalian baru 1 unit bisnis aja kalian sudah bisa dapat income-nya gitu ya. Nah, uniknya lagi, seperti tadi saya bilang bahwa di Ciputra Entrepreneurs Club ini kerjanya 1 kali, kalian dibayar 36 kali atau 3 tahun, ya. Di mana tahun pertama tadi income 1 sampai 4 itu yang keluar dari income royalty, income posisi, income unit bisnis dan income spesial. Dan di tahun kedua dan tahun ketiga kalian akan dapat yang namanya income royalty. Gitu. Jadi ini yang namanya kerja smart teman-teman ya. Kita perlu sekali work smart, jangan work hard gitu ya. Kalau work hard tuh kita kerja keras gitu. Contoh, kalau kalian misalnya tadi ngambil afiliasi yang handphone misalnya, Anda yang jualan handphone gitu ya. Setiap Anda jual 1 handphone itu Anda dapat komisi taruhlah 100.000 misalnya gitu ya. Tapi untuk dapetin pembeli di bulan kedua, Anda harus cari pembeli yang lain yang juga mau beli handphone itu kan gitu ya. Jadi kalian harus smart ya mencari produk yang repeatable ya, yang berulang pemakaiannya. Tidak hanya pemakaiannya tapi juga berasa manfaatnya gitu. Jadi di Ciputra Entrepreneurs Club ini sekali Anda mereferensikan ya itu Anda bisa dibayar 36 kali gitu. Oke, semoga jelas ya. Alright, income-nya udah tahu, dapatnya kurang lebih segitu, tinggal Anda sendiri yang tentukan Anda mau di angka berapa setiap bulannya. Tinggal Anda yang tentuin sendiri, saya mau income berapa. Ya. Coba diketik di kolom chat, saya mau income berapa per bulan. Silakan diketik di kolom chat, saya mau income Pak Rudi 50 juta sebulan. Ada lagi Mbak Zaza 500 juta per bulan. Oke. Erlina 100 juta, Serlenda Pristiawan 300 juta. Oke, saya mau 30 juta, 300 juta. Oke, saya mau. Anda mau, Anda juga harus mau berusaha. Gitu. Karena seringkali kita pengen hasil, tapi prosesnya kita nggak mau. Ya, jadi sorry to say, if you want to achieve that, kalau kamu mau pengen dapetin itu, kamu juga harus mau mengikuti prosesnya. Ya, teman-teman. Nah, saya mesti ngapain di Ciputra Entrepreneurs Club? Pertanyaannya itu, simple. Ini bisnis afiliasi, ini bisnis referensi. Tugas kalian cuman ajak teman gabung, itu aja. That's it. Kalian cerita, promosi, ajak teman Anda gabung. Berapa lama saya mesti lakuin ini? At least you do this 2 bulan pertama. Gitu. The next 2 months, bulan 3, 4, Anda bantu teman Anda di bawah untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang Anda lakukan. Gitu. Jadi ini simpel banget, nggak pusing-pusing, Anda nggak mesti jualan barang, Anda nggak mesti nyetok apapun, tugas Anda cuma cerita dan promosi tentang Ciputra Entrepreneurs Club dan ajak teman Anda gabung. Gitu ya. Setiap teman Anda gabung, ingat tadi di income yang pertama saya bilang adalah income referensi. Ya, income referensi itu Anda dapat kalau Anda mereferensikan. Oke, jelas ya. Nah, hanya share konten aja. Kalau ini kan kita udah zaman bisnis digital ya, udah zaman online seperti itu, Anda nggak perlu lagi ketemu-temu orang. Boleh sih ketemu, silakan. Ya, kalau misalnya Anda pengen ketemu teman lama, gitu. Nah, Pak Dewa, saya mau 100.000 per menit, luar biasa. Oke, boleh, keren, mantap banget. Nah, tugas Anda adalah mengajak teman Anda bergabung. Nah, Kak Erlina cuma cari orang saja, yes, ini adalah referensi. Anda mengajak orang bergabung, affiliate, ya sama kayak Anda join affiliate misalnya Agoda. Anda mereferensikan orang supaya orang mau booking hotel di Grand Indonesia misalnya, sama seperti itu. Anda mencari orang untuk booking, ketika orang itu booking, Anda dapat komisinya. Ini juga sama di Ciputra Entrepreneurs Club, Anda memperkenalkan, Anda cerita, gue sekarang gabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Ini luar biasa banget, peluang biasa yang keren, peluang bisnis online yang keren banget, yang kamu juga mesti ikut, gitu ya.
Nah, pertanyaannya kalau kita belum memahami apa yang akan sampaikan bagaimana? Ada dari Bandeng Pandean, ini mungkin bukan nama asli ya, gitu ya. Nggak apa-apa, ada event-event seperti ini, ada event-event Zoom meeting seperti ini yang diselenggarakan oleh beberapa senior member yang akan membantu Anda untuk menjelaskan. Ya, jadi tugas Anda adalah mengajak teman Anda. Ya. Kalau Anda belum bisa jelasin ini apa, ajak dia untuk gabung ke acara seperti ini, gitu ya. Nanti kita akan jelasin di sini. Dan nanti ketika bergabung itu akan menggunakan kode referral Anda. Oke, itu ya. Jadi so simple, konsep dasarnya afiliasi referensi, kalian cukup cerita promosi aja dan Anda ajak teman Anda gabung. Setiap teman Anda yang gabung, Anda dapat 15% dari situ. Ya. Oke. Nah, sekarang yang the most interesting part. Saya yakin Anda semua pasti setelah dengar penjelasan ini pengen jadi member. Caranya gimana? Gampang banget ya. Pertama, kalian minta link referensi dari yang undang Anda pada malam hari ini. Ya, kalian minta link referensinya karena ini online, jadi pendaftarannya juga dilakukan secara online. Jadi pengundang Anda akan memberikan link kepada Anda, ya, lalu Anda isi data Anda dan Anda akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar 50.000. Ini hanya satu kali aja, ya. Di mana sebenarnya 50.000 itu sebagiannya 25.000-nya itu didonasikan ya ke lembaga sosial pilihan. Kalian bisa pilih dari Basnas, YCAB atau Yayasan Kanker Indonesia. Itu. Jadi ini keren banget. Kalian baru mulai bisnis pun ini sudah diajak sedekah atau donasi ya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga insya Allah dapat. Gitu. Nah, syarat yang ketiga, kalian diminta menabung rutin per bulan. Gitu. Lah ini bagaimana sih saya mau jalanin bisnis online kok saya malah disuruh nabung? Jadi pertanyaan muncul seperti itu ya. Nah, teman-teman, semua bisnis ya itu butuh modal. Bener nggak? Ya, apapun itu ya. Kalian mau bikin usaha rumah makan, kalian perlu sewa ruko kan per bulan. Ya, itu bayar berapa coba? Gitu ya. Belum lagi Anda bayar karyawan gitu. Belum lagi Anda belanja bahan pokoknya seperti itu. Itu semua modal per bulan yang Anda harus keluarkan. Ini kalau kita ngomong bisnis ya. Kalau kita mau dapetin uang besar, bukan sekedar uang-uang kecil gitu ya. Kalau kita mau benar-benar dapat sesuatu yang wow gitu, yang bisa kita banggakan gitu ya. Itu pasti kita butuh modal. Nggak ada bisnis yang nggak pakai modal, percaya deh ya. Dan tapi uniknya di CEC ini modal kalian itu dibentuk menjadi tabungan. Nah, jadi modal kalian nggak hilang. Nah, Ciputra Entrepreneurs Club itu mengajak Anda menjadi kaya melalui dua cara. Ya. Karena ada 3 rumus menjadi kaya. Ini menurut senior saya, menurut mentor saya Pak Michael Sugiarto. Ya, nggak tahu beliau hadir apa nggak malam hari ini. Gitu ya. Ada 3 cara teman-teman kalau kalian ini menjadi kaya. Dan 3-tiganya ini harus semuanya dilakuin ya, nggak boleh salah satu aja. Pertama, kalian tambah income. Ya, tambah income itu artinya apa? Kalau kalian lagi kerja kantoran, kalian perlu punya side job kan, harus punya job sampingan untuk income-nya nambah. Atau kalau kalian merasa bisnisnya sekarang kurang berkembang, kalian harus berusaha bagaimana income-nya bisa nambah. Gitu. Cara yang kedua, kalian kurangin belanja. Ya, karena percuma, kalau income-nya naik tapi belanjanya kalian juga naik, kalian nggak akan bisa kaya. Gitu. Dan yang ketiga, itu kalian harus nabung. Ya. Nggak ada orang kaya yang nggak nabung, Bapak Ibu teman-teman. Gitu ya, karena asetnya itu akan jadi di situ. Gitu. Jadi Ciputra Entrepreneurs Club membantu Anda mencapai impian Anda menjadi kaya melalui 2 cara ini, tambah income dan menabung. Kalau ngurangin expense itu urusan kalian sendirilah. Itu kalian yang atur. Saya kurangin makan-makan, saya kurangin ganti handphone setiap tahun dan sebagainya, itu Anda yang atur. Tapi Ciputra Entrepreneurs Club ini membantu Anda di 2 komponen itu, menambah income dan menabung. Oke. Pertanyaannya, nabungnya di mana? Gitu ya. Menabungnya nggak usah khawatir, Ciputra Entrepreneurs Club itu bekerjasama dengan produk yang namanya Ciputra Lifesaver. Ini dari Ciputra Group. Dari Ciputra Group juga, Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini saya kasih sedikit perbandingan ya. Kalian bisa lihat kalau di bank bagaimana, kalau di reksadana gimana. Kalau di bank sih kalau menurut saya bukan nabung ya. Di bank itu menurut saya adalah titip duit. Karena kita income-nya minim banget ya, biaya administrasinya gede, belum lagi kena pajak dan sebagainya ya. Sementara kalau di sisi yang lain, unit link atau reksadana ini resikonya tinggi ya, kemudian juga walaupun kadang returnnya juga tinggi,
tapi resikonya juga tinggi gitu ya. Kalian tahu unit link di tahun ini minus mungkin 30-40%. Jadi kalau Anda yang punya unit link, tahan, jangan ditarik tahun ini karena kalian akan rugi besar gitu ya. Nah, di tengah-tengah ada yang namanya Ciputra Life Saver, dan ini adalah pilihan terbaik Bapak Ibu teman-teman ya untuk Anda. Karena kenapa? Satu, biaya administrasinya kecil, Rp25.000 per bulan, flat. Ya. Terus kedua, income-nya dijamin, tidak minus Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi nggak ada ceritanya duitnya minus gitu ya. Ini dijamin antara 3,5 sampai 20% per tahun. 2021 kalau saya nggak salah 3,5 atau 3,75, saya lupa gitu ya. Dan juga tidak ada biaya investasi. Biasanya ada fund manager kalau di unit link dan sebagainya. Ini nggak ada. Dan di Ciputra Life Saver kalian dapat bonus dana proteksi sebesar 100 kali tabungan Anda per bulan. Gitu ya. Jadi kalau tabungan Anda misalnya 600, kalian dapat dana proteksi 60 juta. Ini nggak ada di tabungan-tabungan yang lain. Dan ini juga ada income bulanannya. Gitu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan kelebihan-kelebihan dari Ciputra Life Saver ini, walaupun tadi digaranti 3,5%, tapi pada kenyataannya di tahun kemarin itu pertumbuhannya bahkan Desember sampai di 6%, teman-teman. Jadi ini luar biasa banget. Jadi kalian diajak bisnis ya, modal startnya kecil, cuma 50.000, bulanannya, modal bulanan Anda berbentuk tabungan nanti akan kembali lagi menjadi milik Anda. Ya, Ciputra Life Saver ini 100% digital dan digaranti acceptance-nya, dan ada referral bonus income yang tadi saya sampaikan. Dan ini penting banget, Ciputra Life Saver ini sudah disetujui oleh OJK per 5 Maret 2020 ya. Jadi ini produk yang legal dan resmi, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa saya harus menabung setiap bulan? Gitu ya. Nah, ada 3 pilihan Bapak Ibu teman-teman ya. Anda bisa pilih 600.000, Anda ambil satu posisi. Ya, Anda bisa menabung 1.200.000, Anda ambil 2 posisi, atau Anda menabung 2.400.000, Anda ambil 4 posisi. Tadi seperti saya bilang, di Ciputra Entrepreneurs Club, setiap ID, setiap KTP, setiap orang itu hanya boleh memiliki maksimal 4 unit bisnis, teman-teman. Ya, jadi unit bisnis yang mana? Yang bulat-bulat itu. Jadi kalau yang atas itu Anda, ya Anda boleh mengambil satu posisi, ya Anda dengan menabung 600.000 satu posisi, atau kalau Anda mau 2 posisi, Anda mau atas bawah, itu Anda menabung 1.200.000, atau kalau Anda mau the most fastest way to achieve your dream, cara paling cepat untuk mencapai impian Anda ambil 4 posisi, ya Anda menabung 2.400.000 per bulan. Mari berhitung kalau Anda menabung 2.400.000 atau istilah Anda keluar modal 2.400.000 per bulan gitu ya. Anda bandingkan dengan Anda sewa toko untuk misalnya berdagang makanan gitu ya. Berapa lama Anda perkirakan Anda bisa mencapai untung misalnya 40 juta sebulan. Di bulan pertama toko Anda atau kios Anda pasti akan sepi. Nggak akan minim banget yang akan datang. Anda harus sering-sering kasih promosi gratis dan sebagainya. Bulan pertama Anda pasti minus. Ya. Bulan kedua tergantung bagaimana promosi Anda mendatangkan pembeli ke kios makan Anda, baru Anda akan bisa dapat. Gitu ya. Nah di sini ya dengan modal yang hampir mirip sama, bahkan modal ini sebenarnya nggak bisa dibilang modal sih, ya karena Indian kan ini akan balik juga gitu ya. Indian ini akan balik sebagai tabungan Anda. Angka ini nggak hilang, 2.400.000 ini nggak hilang gitu ya, akan menjadi balik sebagai tabungan Anda. Nah, dengan modal itu ya Anda bisa mengumpulkan income yang tadi sudah saya share di depan ya. Ada sekitar 40 juta, 20 juta dan sebagainya. Itu per bulan loh ya. Jadi per bulan gitu. Jadi bukan sekali income gitu ya. Oke, jadi jelas ya, ada 3 pilihan menabung yang bisa Anda pilih ya kalau Anda mau bergabung di CEC. Sekali lagi 600.000, 1.200.000 atau 2.400.000 gitu ya. Oke, kalau ada nggak jelas Anda bisa tanyain ke pengundang Anda seperti itu. Nah, oke, ini summary dari apa yang saya sampaikan tadi. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu. Ini 7 alasan kenapa kalian harus gabung dengan CEC. Yang pertama, kalian nggak perlu pusing mikirin brand ya, tidak perlu buka toko atau perusahaan gitu ya. Kedua, kalian nggak perlu mikirin brand atau merek ya. Terus kemudian tidak perlu stok barang
jelas banget ya, karena ini semua digital, tidak ada yang dikirim dan sebagainya. Anda nggak perlu pusing mikirin stok barang. Dan kemudian Anda nggak perlu karyawan atau customer service yang jawabin komplain. Gitu ya. Lu capek banget gitu ya. Kalau misalnya return, nih Kak barangnya jahitannya miring, ini celananya kok kantongnya cuma satu, sebagainya. Aduh, pusing-pusing banget dah kayak gitu. Nggak ada kayak gitu deh ya. Dan yang kelima, ini tadi saya sampaikan unlimited income sekaligus nabung. Gitu. Ini luar biasa banget. Gitu. Dan juga yang keenam, dukungan dari grup perusahaan multinasional. Gitu. Dukungan ini penting banget. Kenapa? Kalian perlu tahu background dari perusahaan yang Anda akan join bisnisnya. Ini penting banget. Dan Ciputra Entrepreneurs Club, seperti saya tadi sampaikan, ini didirikan oleh Ciputra Group, grup multinasional yang punya reputasi bisnis yang bagus banget. Anda bisa cek sendiri historinya, nggak pernah ada masalah. Gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting teman-teman, ini Blue Ocean. Blue Ocean itu apa artinya? Masih belum banyak yang tahu, gitu ya. Jadi ini kalau laut ya, ini lautnya masih bening, gitu. Jadi walaupun sekarang sudah mulai trending, tapi in real masih banyak yang bisa Anda ceritain gitu ya, masih banyak yang bisa Anda ajak. Jadi ini benar-benar Blue Ocean, belum Red Ocean yang sudah berdarah-darah. Misalnya Anda jualan, Anda usaha apa misalnya, Anda usaha buka warung kopi sekarang, Anda buka warung kopi sekarang udah mungkin udah hampir sama kayak Alfamart, Indomaret ya, hampir setiap ruko itu ada di situ. Nah, ini beda banget. Ciputra Entrepreneurs Club ini masih Blue Ocean, pemainnya masih sedikit, jadi ini kesempatan Anda untuk action gitu ya. Jangan sampai Anda keduluan, di approach teman kalian yang sudah duluan gabung gitu. Padahal Anda lebih dulu dengar infonya. Jadi penting banget. Karena kenapa? Bisnis itu kita ngomonginnya momentum gitu. Bisnis itu kita ngomonginnya adalah saat yang tepat kita masuk ke kapan gitu ya. Gitu. Alright. Dari Bandeng Pandean, bagaimana kalau kita memiliki usaha? Apakah juga Ciputra bisa membantu promosikan produk? Iya, betul. Mbak atau Mas Nur Amin ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, benefit tambahan dari komunitas Ciputra Entrepreneurs Club ini, kalau Anda punya usaha sendiri, Anda punya bisnis sendiri, Ciputra Entrepreneurs Club itu juga bisa membantu mempromosikan produk kalian, gitu ya, secara gratis. Ingat ya, secara gratis. Itu benefit tambahan yang kalian dapatkan kalau kalian punya bisnis lainnya, gitu ya. Jadi karena namanya aja klub ya, seperti klub ya, kita juga membantu promosi dari para membernya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering saya dapat gitu ya, yang sering saya terima gitu ya. Aduh, saya sih pengen dapat duit kayak gitu Pak, gitu. Saya sih pengen jalanin, tapi ini saya orangnya nggak bisa ngomong. Saya ini orangnya nggak bisa ajak orang. Ini gimana gitu ya. Saya sih kadang ketawa aja sih kalau ada yang ngomong saya kayak gitu, kayak cerita ke saya. Itu kok seolah-olah kamu tuh kok nggak pede banget gitu ya. Oke. Saya analogikan gini ya, untuk kalian yang udah married, sudah kawin, itu pasti Anda sudah melalui suatu proses di mana Anda bisa meyakinkan istri Anda atau suami Anda kan. Benar nggak? Ya, jadi kalau Anda sudah married, itu Anda pasti sudah bisa ngajak orang di situ. Satu. Itu juga kalau Anda yang sudah pacaran, Anda pasti sudah bisa tahu gimana caranya saya ngomong supaya dia mau sama saya. Karena nggak akan tiba-tiba, nggak akan ujuk-ujuk itu orang mau sama saya. Karena Anda perlu ngelakuin proses kan, pendekatan, ya Anda baik, ya Anda ajak makan, Anda sebagai sampai dia akhirnya mau sama Anda. Nah itu kan sebenarnya juga Anda udah bisa ngomong kan, udah bisa ngajak orang gitu ya. Nah, cuman nggak afdol nih. Saya mau ngobrol sama satu orang senior member, salah seorang senior member. Sebentar. Saya mau panggil Mbak Zaza. Mbak Zaza udah ada belum ya? Sudah. Halo, malam Mbak Zaza. Halo Pak, di unmute. Halo. Hai. Halo Pak. Halo, malam. Selamat malam Mbak. Malam Pak. Ya Mbak, aku minta komentar dong kalau ada orang yang ngomong saya nggak bisa ngajak orang, saya nggak bisa promosi, itu gimana toh Mbak? Komentarnya Mbak.
Kalau nggak bisa ngajak orang, kalau di bisnis Ciputra Entrepreneur Club ini kan nggak perlu ngajak orang pintu ke pintu kan gitu. Kita kan hanya nge-share link saja, kan hanya itu, Pak. Yang aku lakukan seperti itu sih. Jadi kita nggak ngajak, "Ayo ayo ayo ikut," nggak. Cuman kita, memberi info, Betul. gitu. Jadi Info kan, kalau mau alhamdulillah, kalau belum mau ya nggak bisa maksa, seperti itu sih. jadi kan Simpel banget. intinya kan kita hanya berbagi informasi ya, Mbak ya. Intinya Betul, kita hanya bercerita gitu, kita bagaimana caranya itu orang tertarik kan seperti itu. Benar nggak? betul banget, Pak. Nah, Jadi, kerjaannya nggak riweuh sih, enak disambi apa saja bisa. oke oke oke. Ya ya. Nah, pengalaman Mbak Zaza sendiri ketika ngajak orang tuh seperti apa? Saya ya hanya itu, nge-share aja tiap pagi, siang, malam, kalau ada info ini Zoom, itu juga hanya saya kasih informasi saja, kalau pada bergabung ikut, ya monggo, kalau enggak pun juga ini kan, peluang, kalau peluang mau pada ambil, ya nanti hasilnya kan dirasakan sendiri, gitu. Ya ya ya. Jadi juga nggak memaksakan ya seperti itu ya, Mbak ya, gitu kan? Betul, Ya ya. betul banget, Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, sering ada penolakan padahal jelas murah untuk bergabung, cara yang bisa closing seperti apa? Oh. Kalau Kita sambil penolakan jawab mah pertanyaan nih. siap siap. Kalau penolakan mah saya sudah enggak bisa menghitung ya penolakan ya. Tapi, silakan kalau menolak saya, karena ini nanti kalau dapat untung diambil sendiri kok, dirasakan sendiri gitu sih, Pak. Jadi simpel. Kalau caranya closing gimana sih? Ya kita nge-share aja kok. Kita berusaha, ikhtiar, dan yang pastinya tidak lupa berdoa. Habluminallahnya ini ya yang kuat banget. Semuanya kan rezeki dari Allah, itu aja. Ya Kita ya, kasih informasi aja, sudah cukup. juga cukup ya. Ya, Oke, sip. Thank you Mbak Zaza. siap Pak, sama-sama. Iya, berikutnya aku mau ngobrol sama Mbak Lala nih. Mbak Lala udah online belum ya? Halo, Mbak Lala. Oh, masih di mute sebentar. Halo, Mbak Lala. Halo, selamat malam semuanya. Sorry ya, saya pakai apa namanya, pakai voice aja ya karena cuaca di sini kurang bagus. Iya, iya, nggak apa-apa Mbak Lala. Mbak, sharingmu gimana kalau ada orang yang bilang ke dirimu, ah saya pengen tapi saya nggak bisa ngomong atau ngajak orang. Oh, oke. Ya, jadi gini, bagi orang yang tidak bisa ngomong atau ngajak orang, kita nggak usah ngomong atau ngajak orang aja deh, nggak usah. Yang penting kita informasikan, apa yang kita rasakan, tentang manfaat, kita bergabung di CEC ini dengan update status gitu. Jadi caranya, misalkan kita, sudah mendapatkan komisi di Ciputra Entrepreneur, update aja, "Alhamdulillah ya, kita sudah dapat, komisi." Nah, kita cuma nabung 300.000 ibaratkan atau 600.000 kita dapat sekian juta. Gitu aja, orang akan tanya nanti. Seperti itu. Kalau nggak bisa menjelaskan, trickle sama itu, triwekel sama, timnya atau senior membernya. Atau ajak, ke webinar by Zoom karena semuanya online. Kita ada jadwalnya semua dan itu, sudah tersistematis dengan baik. Oke, Begitu, iya, Pak. iya. Jadi sama nih teman-teman, tadi bukan Mbak Zaza doang yang ngomong, tapi Mbak Lala juga bilang, Anda cuma cerita aja kok. Tadi saya juga udah bilang, Anda cuma cerita, saya gabung di komunitas bisnis yang luar biasa ini, gitu ya, dan pasti mereka akan tertarik gitu ya. Kalau mereka normal gitu ya, kalau pasti kan mereka akan tertarik dan Anda ya itu tadi Anda invite gini. Nah, Mbak Lala, saya mau tanya, tadi kan Anda bilang ya di komen nih, bersyukur kalau ada penolakan berarti Anda sudah bekerja. Itu maksudnya gimana ya? Oh
iya. Jadi begini Pak, oke, saat ini kita tidak disuruh, beli produk, kita tidak disuruh jual produk. Oke, istilahnya kalau saya bilang, ora kulaan, ora dodolan, begitu ya. Jadi, di sini kita, merefer atau mereferensikan, istilahnya gini Pak, kayak misalkan saya makan bakso, ya, saya makan bakso di suatu tempat enak nih. Nah, saya kan pasti akan posting nih ceritanya gitu. Jadi saya akan posting, bakso di sini enak, nah kayak gitu. Saya komen kayak orang-orang nanti akan tanya istilahnya, apa sih baksonya itu rasanya kayak gimana? Nah, seperti yang di CEC ini kita rasakan. Saya merasakan gabung di CEC ini enak, banyak manfaatnya. Kita punya banyak teman pebisnis seluruh Indonesia. Kita bisa mempromosikan produk kita. Saya adalah pelaku usaha tour travel. Dan di usaha ini saya terbantu oleh Ciputra karena dipromosikan secara nasional. Terus saya punya tabungan. Saya punya tabungan yang itu nanti saya punya anak usia 10 tahun, oke saya save dana saya ya istilahnya bulanan itu nanti buat sekolah anak saya sekian tahun seperti itu. Terus di sini juga saya dapat proteksi diri. Nah, kalau misalkan terjadi apa-apa, saya kecelakaan atau saya meninggal, nah amit-amit ya nggak minta, kita sudah terproteksi. Nah, sekarang begini, kok ditolak terus sih? Nah, orang yang menolak itu justru kita kasihan gitu loh sama orang yang menolak kita. Kita mau kasih informasi yang baik, informasi yang bagus untuk tambah income-nya dia, untuk tambah penghasilannya, untuk proteksinya dia. Nah, dia tolak seperti itu. Benar, masih mending kalau kita menginformasikan. Nah, anggap aja kalau kita itu berbagi informasi yang baik. Tujuannya adalah supaya orang itu ekonominya terbantu, misalkan. Oh, supaya orang itu nanti bisa ngumpulin modal untuk tambahan usahanya, misalkan seperti itu. Oh, supaya orang itu bisa mendapatkan ilmu, peningkatan diri, kemampuan diri. Karena di sini sekolahnya gratis gitu loh. Nah, kalau misalkan kita mengalami penolakan, ya itu alhamdulillah berarti kita sudah bekerja gitu loh. Kalau kita nggak mengalami penolakan, jangan-jangan kita tidak bekerja atau kita tidak menginformasikan apapun gitu loh. Kalau saya gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir untuk ditolak ya, karena niat kita adalah berbagi informasi yang baik. Betul. Tinggal up to them mau dengerin kita apa nggak dengerin ya juga dia yang rugi, gitu ya, Mbak. Iya, betul. Makanya saya terima kasih sekali sama senior member saya. Jadi saya itu sama sekali ke Ciputra Entrepreneur ini saya nggak paham. Ya, saya cuman namanya Ciputra. Oke lah, saya domisili di Semarang. Ciputra namanya bagus, ada perumahan Ciputra dan itu middle high. Terus ada mall, ada hotel dan itu bagus semua kan kayak gitu. Nah, enggak mungkin kan Ciputra bikin program kok ecek-ecek kayak gitu. Enggak mungkin. Dan pastinya Ciputra memikirkan ini jangka panjang seperti itu. Oke, iya. Gitu. Mbak Lala, pertanyaan dari Pak Ruspendi Junaidi, apakah ini MLM ya? Oh, bukan, Pak. Ini bukan MLM. Jadi sudah dijelaskan sama Pak Armanto. Ini affiliate. Halo? Halo? Ya, gimana Mbak? Dilanjutkan. Ya. Oke. Di sini kita tidak usah kulaan, kita tidak usah jualan. Kita mau istilahnya kita tidak usah merekrut tidak masalah. Tidak ada target. Tidak ada kewajiban kita harus begini, harus begitu, tidak ada. Semuanya tergantung dari kemauan kita sendiri. Kita mau mereferensikan orang atau tidak, semua tergantung dari kemauan kita sendiri. Misalkan saya pribadi, saya pengen punya penghasilan sekian nih. Berarti apa yang harus saya lakukan? Di sini saya harus berbagi informasi. Seperti itu aja. Jadi kalau menurut saya pribadi sih it's okay, ini worth it gitu loh. Iya. Nah, mungkin saya nambahin sedikit ya, Mbak Lala ya, tentang masalah MLM ini ya, pertanyaan Pak Ruspendi gitu ya. Mungkin kadang orang suka ambigu, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan MLM, multi level marketing. Namanya aja sebenarnya multi level ya. Sebenarnya leveling itu mungkin tadi Pak Ruspendi bertanya ini karena melihat tadi ada posisi dari startup sampai crown kayak gitu ya. Jadi berpikir, oh ini mesti multi level marketing ya. Kalau sebenarnya di semua bisnis apapun itu pasti ada levelingnya Pak, pasti ada jenjangnya.
Contoh deh, dari pabrik ada yang namanya distributor juga dibagi, ada distributor gede, distributor kecil, nanti baru reseller, ada pengecer lagi, toko, baru konsumen. Kan kayak gitu juga ada levelnya gitu ya. Juga sama juga kalau kita kerja di kantor kan pasti ada levelnya, Pak. Saya staff baru gabung, terus naik nanti jadi supervisor, terus nanti naik jadi manajer dan sebagainya. Jadi itu. Tapi kalau yang dimaksud tadi multi levelnya itu adalah penjualannya direct selling seperti itu, ini bukan ya, karena memang ini bukan multi level. Tapi kalau ada jenjangnya ya memang, karena semua bahkan in any kind of business itu pasti ada levelingnya. Mungkin gitu ya Mbak Lala ya, gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, sip. Oke, thank you Mbak Lala sharingnya ya. Ya, sama-sama Pak Armanto. Ya Pak, oke. Sukses, makasih. Ya, oke, itu saya juga mau jawab nih, rame banget ya pertanyaannya malam hari ini mengenai izin dan legalitas usaha. Masih pertanyaan yang sama dari Pak Ruspendi Junaidi. Ini saya akan coba share. Coba ya, saya share. Tadi saya sudah sampaikan sih sebenarnya ini ada lisensi dari OJK. Ini saya share screen-nya. Anda bisa lihat. Muncul nggak ya screen saya di tempat Anda ya? Mudah-mudahan muncul ya. Legalitas OJK-nya ini Anda bisa lihat tanggal 5 Maret 2020 dikeluarkan ya untuk produk Ciputra Lifesaver ya. Jadi ini sudah license dan approve oleh OJK ya. Dan dari segi perusahaannya sendiri, ini kalau Anda lihat di sebelah kanan itu ada risk based capital-nya, RBC-nya itu 494% gitu. Jadi ini sudah sehat sekali gitu. Jadi ini yang saya sampaikan mengenai legalitas tadi yang dipertanyakan oleh Pak Ruspendi gitu ya. Oke, kemudian, nah penolakan ini tadi saya udah dapat ceritanya dari Mbak Lala dan Mbak Zaza. Kalau gimana caranya saya nggak bisa ajak orang. Yang kedua yang saya juga sering temuin itu adalah saya nggak punya waktu ngerjain beginian gitu ya. Aduh, saya mah udah sibuk dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Emang saya masih bisa ngerjain beginian gitu ya. Teman-teman, saya mungkin bisa sampaikan ya, saya juga bekerja, saya juga karyawan, tapi saya masih menyempatkan diri untuk mengikuti seperti ini. Kenapa? Karena saya punya dreams yang ingin saya capai gitu. Saya punya mimpi yang ingin saya dapat dan menurut saya ini nggak bisa saya dapat kalau saya kerja biasa gitu ya. Tapi saya sih belum apa-apa gitu ya. Saya mau ngundang ini teman saya ini luar biasa banget sibuknya. Sibuknya nggak ketulungan, dah ampun dah. Ini mungkin 2 kali atau 3 kali lipat lebih sibuk dari saya gitu ya. Tapi dia juga masih mau ya, bahkan lebih berkembang daripada saya di CEC ini. Saya mau panggil Pak Rudi Suprayogi. Selamat malam Pak Rudi. Halo, malam. Apa kabar Pak? Arman. Ya, baik-baik. Gimana kabar Pak Arman? Ya Pak, bisa join malam hari ini. Saya tahu Bapak sibuk banget. Pak, ini gimana Pak? Kalau ada yang saya ajak tapi dia bilangnya saya nggak punya waktu untuk kerjain seperti ini. Komentar Bapak apa Pak? Ya, berarti belum ketemu niatnya sih. Kalau udah punya niat pasti mau meluangkan waktu ya. Kenapa kita yang ya saya bekerja dan ya saya cukup tinggi lah di satu perusahaan gitu ya. Kenapa saya masih mau menjalankan ini ya karena saya punya dream yang seperti tadi Pak Arman bilang. Nah, karena saya punya dream itulah maka saya mau meluangkan waktu, bukan sisa waktu, tapi saya memang ya waktunya memang mesti disediakan gitu. Walaupun sibuk padat ya, tapi ya karena kita punya dream ya mau nggak mau lah harus kita usahakan gitu. Kalau enggak kita nggak berkembang kan. Ya, iya, betul. Nah, jadi bukan apa namanya, bukan kita menggunakan sisa waktu gitu ya, tapi kita menyisihkan waktu, kan beda ya Pak ya. Kalau kita menggunakan sisa waktu itu bisa dibilang nggak ada sisa waktu gitu ya. Tapi kalau kita mau menyisihkan itu pasti kita bisa sempat kayak gitu ya Pak ya. Ya, betul. Pak, sharing dong di kesibukan Bapak sehari-hari, berapa lama Bapak share waktu buat CEC ini Pak? Ya kalau hari biasa ya paling 2 jam itu 2 jam 3 jam lah, bisa 2 jam 3 jam bisa saya sisihkan gitu. Nah, kita kan punya waktu 24 jam teman-teman. Anda tidur
nggak tahu berapa. Kalau saya sih mungkin sekitar 5-6 jam gitu ya. Berarti kan masih ada berapa tuh? 18. Ya, 18, Anda kerja di kantor 8 jam, so you still have 10 jam gitu ya, 10 jam yang Anda bisa manfaatkan. Kadang kita suka nggak berasa, kita nonton Netflix itu habis 3 jam, 4 jam gitu, tapi atau kita habis waktu untuk scrolling Instagram, itu habis waktu sejam gitu. Kalau kita gunakan itu untuk hal yang lebih efektif dan produktif, mungkin hasilnya akan beda. Gitu kali ya Pak Rudi ya? Oh iya, betul. Semakin banyak waktu yang kita donasi, maksudnya kita gunakan untuk bisnis kita, otomatis pasti hasilnya lebih banyak. Ya memang saya juga ada keluarga, kadang-kadang anak saya malah ngajakin main game, waduh. Ya. Kita mesti balance lah Pak. Either bisnis, keluarga juga mesti diinin semua ya gitu ya. Iya, mesti balance juga memang. Tapi memang tetap harus kita pisah-pisahkan lah. Pak, kita sambil jawab pertanyaan ya Pak. Ini saya udah tutup pertanyaannya karena cukup banyak. Jadi kita jawab pertanyaan yang tersisa ya Pak ya. Dari Mbak Kristina, izin bertanya, jika saya menabung dulu di 600 di satu posisi, kemudian saya ingin upgrade setahun kemudian menjadi 1,2 dengan 2 posisi, apakah harus mengulang? Nah, maksudnya mengulang itu, nah itu nanti coba dieksplor ya. Karena gini, kalau misalnya kita udah satu posisi kita jalankan, kan di bawah kita bergerak terus nih. Biasanya suka ada lemparan dari tim yang di atas gitu ya. Nah itu kan udah masuk terus. Tentu kita nggak bisa mau nambah satu lagi nyisipin di tengah, ya nggak bisa gitu, kecuali karena kita punya 3 bisnis grup. Kalau misalnya baru satu yang berkembang, ya kita bisa masukkan di kedua dan ketiga. Tetapi biasanya kalau sudah memang dari awalnya kita bergerak 3 grup langsung bergerak gitu ya, otomatis nggak bisa ditambah di tengah-tengah, ya harus di paling bawah. Makanya tadi Pak Arman strateginya adalah dari 1 tambah dulu 1 di bawahnya, atau 2 atau 3, bahkan 3 bisnis itu. Karena itu yang paling mahal, titik yang paling mahal adalah yang paling dekat dengan kita, karena kan kita kembangkan semua. Jadi teman-teman, seperti tadi disampaikan, kita hanya bisa punya 3 unit ya. Jadi kalau Anda ambil 1 unit ya, 600.000 di atas, Anda dapat teman baru, Anda akan taruh di nomor 1 di bawah Anda. Ya, Anda punya teman ke nomor 2, Anda taruh nomor 2 di tempat Anda, dan nomor 3. Kalau Anda ada teman nomor 4, Anda nggak bisa 4. Anda harus taruh di bawah yang salah satu 3 ini. Anda harus pilih. Gitu. Anda mau taruh di mana? Either di bawah yang pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Jadi seperti itu. Terus juga, jadi kalau nanti Anda menambah, pertama nambah satu posisi 600.000. Nggak masalah. Gitu. Anda join 600.000, oke. Tapi ini tidak mengulang. Anda melanjutkan. Tapi Anda tidak bisa persis di bawah Anda. Ya, karena di bawah Anda udah keisi tuh, udah keisi 3 ya. Anda kalau mau nambah 1 lagi, Anda di bawah harus rela di bawah salah satu dari 3 orang ini. Atau kalau sudah, saya yakin sih kayaknya Anda nggak perlu nunggu setahun deh baru akan nambah titik lagi. Saya yakin kalau Anda masuk 1 gitu ya, terus Anda sudah tahu how to do this, how to run this gitu ya, Anda pasti mungkin bulan depan aja Anda akan masuk lagi 3. Trust me gitu ya. Jadi kayaknya nggak akan nunggu sampai setahun gitu. Mbak Zaza ketawa. Ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, Pak Rudi, pertanyaan berikutnya Pak, nabung 600.000 ini nabungnya berapa lama ya Pak? Nah, menabungnya itu targetnya, ya. Jadi kalau nabungnya itu sebenarnya targetnya biar kita dapat full cashback-nya balik lagi ke kita itu 10 tahun. Jadi ada namanya biaya akuisisi. Ini di tahun pertama 80%, tahun kedua 20%. Nah, selebihnya itu akan masuk ke dalam account kita. Nah, yang 80% dan 20% ini 100%-nya akan dikembalikan di akhir tahun ke-10. Gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu langsung dapetin 7 orang dengan nilai yang sama, misalnya nabung 600.000, dapat 7 orang dengan 600.000 juga menabungnya, maka itu otomatis sudah lebih dari yang harus ditabung. Nah, jadi mungkin ada yang di bulan pertama pun sudah lebih dari yang harus ditabung, sehingga berikutnya ya udah bisa dibilang gratis gitu nabungnya. Ya. Gitu. Oke, jadi itu strateginya ya. Kalau secara rule Anda menabung, sebenarnya sih ketentuan minimal 2 tahun gitu ya. Tapi kalau Anda mau dapetin cashback biaya akuisisi di tahun ke-11, maka Anda harus menabung selama 10 tahun tidak putus gitu ya. Jadi itu nanti biaya akuisisinya akan kembali di tahun ke-11 gitu. Tapi
Kalau Anda smart dan bisa mendapatkan 7 seperti tadi Pak Rudi bilang, bahkan lebih gitu. Jadi teman-teman yang tadi dapat income itu nabungnya juga mereka sudah gratis gitu ya. Menjawab pertanyaan dari Pak Dewa Putra, Pak, ini nabung uang yang dikumpulkan bisa balik ya? Ya itu yang tadi mungkin sudah sempat dijelaskan. Oke, iya, tidak bisa hilang. Ini juga sudah dijawab, dibantu oleh Mbak Lala di chat. Oke, thank you banget. Nah, Pak, tips dong, ini ada yang bertanya, kalau orang-orang yang ingin ikut tapi gaptek, bagaimana cara membimbingnya? Dari Mas Udah. Ya, memang gaptek ini kan sebenarnya karena dia belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa biasanya udah cepat nantinya. Salah satu itu yang saya tahu itu Mbak Zaza itu udah ketawa-tawa. Mbak Zaza merasa awalnya wah gaptek, tapi kalau Mbak Zaza bilangnya unak-unuk, diketik-ketik, dites-tes gitu ya, lama-lama ngerti gitu. Walaupun memang sebaiknya bertanya gitu kepada yang ngajak atau yang lebih mengerti. Ini bagaimana sih? Yang penting mau tahu. Selama mau tahu, mau belajar, itu pasti bisa. Tapi ya kalau dia mesti punya handphone ya buat atau notebook buat dia belajar. Kalau dia nggak punya ya memang itu agak susah. Nah, sebenarnya itu juga alasan yang sering banget keluar sih Pak. Saya ini gaptek, nggak ngerti gitu. Ya balik lagi, lu bisa WA nggak gitu kan? Selama saya pikir sih gitu ya. Selama bisa operate WA, menurut saya nggak masalah ya Pak ya. iya, tuh. Pokoknya penting mau belajar aja. Oke. Kalau udah gaptek nggak mau belajar, nah itu yang susah. Ya. Oke, Pak Rudi, paling itu. Thank you Pak Rudi sharingnya. Mungkin Ini bantu saya satu ya, gimana Pak? Terlewat ya. Ada satu yang terlewat dari Dokter Wasis ya. Tabungan lebih kecil 10.000 per hari atau 300.000 per bulan itu. Silakan Pak Arman. Dari Dokter Wasis ya. Jadi yang tadi saya sampaikan posisi 600.000 itu adalah posisi start optimal karena tadi di income referensi ada sampai dengan 5 kedalaman ya, di mana pertama 15%, kedua 5%, ketiga sampai kelima itu 2,5%. Itu baru Anda dapatkan kalau Anda menabungnya minimal 600.000. Jadi mengapa tadi saya sampaikan Anda ambil yang 600.000 gitu ya. Karena kenapa? Kalau Anda ambil yang 300.000, ada sih yang paket yang lebih kecil dari ini, yang 300.000. Itu Anda nggak bisa dapat full benefit seperti itu. Anda referensinya hanya 2 generasi. Ya, di generasi pertama dan generasi kedua aja. Dan posisinya pun Anda di lock cuman bisa sampai gold. Ya, sayang banget gitu ya. Kalau hanya sekedar beda 300 ke 600.000 cuma beda 300.000 ya. Kalau dibagi per hari cuma beda 10.000 per hari, itu sayang banget gitu. Makanya kenapa saya nggak keluarin angka itu tadi, saya tulisnya adalah 600.000 karena itu adalah optimalnya gitu ya. Kalau Anda ingin dapetin, Anda ingin unlock semua fitur, semua keuntungan yang diberikan oleh si Ciputra Entrepreneurs Club gitu ya. Dan saya juga mau jawab pertanyaan Pak Dewa Putra, apakah ini asuransi? Ini Ciputra Entrepreneurs Club bukan asuransi Pak, tapi menabungnya ini di produk asuransi. Tapi kita tidak berjualan asuransi, ingat gitu ya. Jadi Ciputra Entrepreneurs Club itu adalah peluang bisnis online, bukan asuransi, tapi tools-nya, nabungnya kita di Ciputra Life Saver yang memberikan Anda bonus proteksi gitu ya, seperti itu. Jadi Anda mendapatkan free uang pertanggungan senilai 100 kali tabungan Anda per bulan. Jadi kalau Anda nabung 600.000, Anda dapat 60 juta yang amit-amit. Kalau Anda meninggal, itu keluar juga semua nilai akun yang Anda milikin itu keluar gitu ya. Tapi kalau Anda sehat walafiat, itu Anda bisa cash out nilai account, nilai tabungan yang Anda punya. Betul ya Pak Rudi ya? Ya, betul. Sip. Oke. Pak Rudi, karena udah hampir waktu gitu ya, udah hampir jam 9 kita akan closing. Bantu saya closing ya Pak ya. Jadi ini sedikit pesan gitu ya. Kenapa kalian harus join sekarang daripada nanti? Mungkin karena ada yang masih pikir-pikir, kalian ada yang masih ragu-ragu. Tapi seperti tadi Pak Rudi bilang, setiap hari posisinya bertambah. Setiap hari semakin ada banyak orang yang ada di bawah saya, di bawah Pak Rudi, di bawah Mbak Zaza, Mbak Lala. Jadi kalau Anda masih tunda-tunda, posisi Anda juga akan menjadi semakin bawah dan akibatnya Anda, kenapa? Jadi Anda akan lama mencapai dreams Anda gitu ya. Jadi kalau statement dari Jack Ma bilang
peluang emas itu harus diambil kalau kita mengambil keputusan. Dan kita nggak perlu tahu semua, seperti tadi kita dengar dari Mbak Lala, Mbak Zaza, Pak Rudi, bahkan saya, ketika saya gabung, saya nggak tahu 100% tentang ini. Saya hanya, mungkin kalau Jack mau bilang 40%, saya less than 40%. 20%. Waktu itu Pak Michael jelasin ke saya, oke, saya pikir ini masuk akal, ini Ciputra nama besar, saya tahu reputasi seperti apa, dan I decide to join. Ya, sama seperti kayak Anda sekolah, Anda masuk sekolah untuk menjadi pintar, bukan Anda pintar dulu baru Anda masuk sekolah, gitu ya. Jadi penting banget kenapa Anda harus gabung sekarang. Mungkin Pak Rudi bisa nambahin, Pak? Ya, mungkin biar mudahnya sih, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ini ada peluang ya, segera di-grab aja kontak yang mengundang dan segera bergabung, karena kalau nunggu sampai detail itu ntar terlambat. Maksudnya banyak yang karena ini banyak lemparan-lemparan dari atas juga kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang sudah mendapat, sehingga kalau semakin cepat itu semakin cepat semakin bagus. Itu aja sih Pak. Oke, nah Bapak Ibu teman-teman, thank you banget sudah hadir malam hari ini. Pesan saya segera hubungin yang ngundang Anda pada malam hari ini ya untuk mendapatkan link referral gitu ya. Kalau Anda masih ada yang nggak jelas, masih ada yang bingung ya, Anda tanyakan ke pengundang Anda ya. Tapi pesan saya, Anda nggak perlu tunggu ini menjadi jelas dulu sebelum Anda memutuskan join gitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam sehat dan see you at the club. Selamat malam. Selamat malam semuanya.